Selamat pagi anak-anak. Tiga. Hah? Yang ketiga kali itu yang kedua kali? Tiga kali. Yang ketiga kali ya. Hari ini banyak. Nah, kalian apa kabar? Baik. Baik. Evaluasi sudah dikeluarkan kemarin sudah ada. Sebelum kita mulai, kita salah satu berdoa. Yesus, terima kasih yang memberi kami dan masing-masing sampai saat ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran. Tuhan memberkati kami belajar, Tuhan mengajar, Tuhan memberkati. Kita juga juga mengajar kami dan sekolah yang sama-sama dengan kami, Tuhan memberkati. Ada nama Yesus, kami Yang hari berapa orang? Hari 15 mencari kedua. 12 dua orang, sama dua orang. Antino, Miguel, Yang pakai tas sudah tadi. Sudah. Untuk hari ini kita akan belajar materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ini tentang integrasi sosial. Itu tentang materi minggu lalu. Nah, kali ini kita sebelum kita masuk pada materi hari ini terkait dengan materi bab yang kedua, itu pada subtema. Pada item yang pertama itu item A terkait keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan serta penawaran dan teknologi. Itu waktu kita. Nah, sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran, kita buat kesepakatan berhasil ya. Jadi dalam pembelajaran kali ini dalam pelajaran PS, dalam kesepakatan berhasil bahwa yang pertama itu kalian boleh tulis. Yang pertama dalam pembelajaran ini kalian tidak diizinkan untuk keluar masuk tanpa izin guru. Yang kedua, tidak boleh meliput atau tidak ada gerakan lain selain mengikuti pelajaran atau materi PS. Terus tidak boleh ya. Nah, yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah kita akan belajar ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dengan baik. Perhatikan baik-baik sebelum kalian berbagi dalam kelompok, guru menjelaskan hal-hal terkait dengan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dengan penawaran dan teknologi. Jadi dalam materi kelas 7 tentunya kalian sudah tahu proses terkait dengan kebutuhan ruang, tempat, ruang, dan lingkungan. Jadi bicara tempat, ruang, dan lingkungan itu hampir sama miripnya antara ruang dalam permintaan. Jadi prosesnya itu setiap masyarakat atau setiap orang itu memiliki kebutuhannya berbeda-beda. Itu berbeda-beda ya. Jadi akan menampak pada keunggulan dan permintaan dan penawaran. Jadi orang yang di kota itu tentunya punya
kebutuhan yang akan berbeda dengan orang yang tinggal di desa. Itu dia akan berdampak. Antara ruang dalam permintaan. Ruang ini adalah sebuah tempat. Jadi harus pahami bahwa ruang ini adalah sebuah tempat atau sebuah wilayah. Jadi ketika ada penawaran, ada permintaan, berarti di situ ada kebutuhan. Jadi ketika orang melakukan satu permintaan, berarti harus dilihat dari kebutuhan. Kebutuhannya apa? Baru dilakukan satu permintaan atau sebuah permintaan. Setelah permintaan ada penawaran. Penawaran itu juga bentuk dari interaksi untuk membangun sebuah kesepakatan, mendapat contoh misalkan kebijakan harga. Di situ ada penawaran. Tawar menawar terjadi di sana. Kegiatan ekonomi ada terjadi di sana. Nah, itu terkait dengan permintaan dan penawaran. Nah, kenapa harus ada teknologi? Teknologi ini menjadi penting karena zaman-zaman sekarang ini kebanyakan itu tidak lagi pada kegiatan jual beli yang secara langsung atau misalnya di pasar, bisa juga dengan menggunakan media-media atau fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dari teknologi ini. Banyak sekali kita bisa lihat platform-platform yang disediakan untuk masyarakat diberi ruang ada di sana. Jadi bisa digunakan, contoh misalkan bisa jual barang di Facebook, bisa jual barang di apa? Ya apa? Kalian tahu? Facebook kan ada Facebook, Instagram, WA, apalagi. Biasa main Facebook, TikTok, banyak sekali, YouTube. Nah itu platform-platform yang disiapkan. Nah itu bagian dari teknologi yang disiapkan. Ya, kita juga harus tahu bahwa Indonesia ini secara keseluruhan memiliki sumber daya alam yang cukup besar atau cukup luas. Kekayaan sumber daya alam itu luar biasa dahsyat. Tidak bisa ditandingi oleh negara-negara lain. Yang pertama itu memiliki hasil kekayaan yang luar biasa. Kalian bisa lihat di buku itu di halaman 140. Kalian bisa lihat di situ di dalam tabel itu sudah dijelaskan juga. Banyak sekali di daerah-daerah provinsi-provinsi ini Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Mulai dari hutan, dari minyak bumi, dari emas, termasuk salah satunya hutan itu adalah hutan kayu. Itu ada di mana? Di Kalimantan. Terus ada emas. Emas itu PT Freeport ada di mana? PT Freeport ada di Papua. Harus ingat, itu sumber-sumber kekayaan terbesar Indonesia yang ada di dua provinsi ini. Salah satunya yang di Kalimantan dan ada di Papua. Ada juga kelapa sawit, sumber daya manusia yang mumpuni. Atau misalkan kita sumber daya manusia sudah ada, tetapi alat-alat untuk mengelola itu belum ada. Itu menjadi tantangan tersendiri. Karena itu sekarang ini menjadi tanggung jawab kalian. Bagaimana bisa proses ini bisa berjalan? Bagaimana ke depan ini Indonesia ini bisa dikelola? Tidak harus ada di Jakarta, tetapi ada di sekitar lingkungan sehingga ada berdampak. Dengan memberikan kontribusi kepada negara dengan membuat atau menciptakan hal kecil yang bernilai jual dan Anda dikenal. Anda dikenal, turut membantu memberikan kontribusi kepada negara. Misalkan dengan cara, contoh, misalkan ini pengusaha tiba-tiba tamat SMA jadi pengusaha sukses di sawah. Kelola sawah ini menjadi lahan yang misalkan dikelola menjadi pupuknya itu dari bahan organik semua. Jadi orang datang ke situ melihat sayur itu sungguh semua bagus sekali dikelola secara baik. Nah itu bagian contoh yang bisa Anda lakukan di sekitaran kelompok 1 ada di depan, kelompok 2 di kedua, kelompok 3 di belakang. Oke, walaupun sudah bisa bentuk kelompok, setelah bentuk kelompok nanti akan satunya. Kelompok 1 di sini. Ke depan yang
kalian perhatikan. Yang pertama, dalam diskusi kelompok kalian harus membentuk ketua kelompok. Jadi ketua kelompok itu tugasnya adalah mengkoordinir ada diskusi yang ada di kelompok ini. Jadi semua aktif. Semua aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, tuliskan nama kelompok. Tuliskan nama kelompok. Jadi kelompok kalian kita buat agak berbeda. Jadi nanti setelah nama kelompok, kalian juga harus siapkan masing-masing yel-yel masing-masing. Jadi sebentar itu naik presentasi semua naik. Semua naik ke depan, masing-masing juga di yel-yel baru membacakan presentasi. Jadi tulis-tulis memang sudah. Ya, itu terkait hal teknis. Yang berikut untuk LKPD-nya kalian kerja di halaman 199, bisa lihat di situ, ada di tabel situ. Kerjanya mulai dari halaman nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 sampai nomor 5 itu perhatikan di sini. Yang pertama itu nama penghasil, nama atau nama kekayaan alam yang ada di Indonesia. Terus yang tabel kedua adalah daerah penghasil. Jadi kekayaan alam itu ada di mana? Ada di tempat mana? Ya, itu bisa diisikan di situ. Yang berikut pemanfaatan. Yang ketiga itu. Ingat semua aktif. Saling bersama. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan diskusi. Teman-teman, Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Saya akan berikan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan. Pertama, hutan, daerah penghasil Kalimantan. Baca kuat. Itu tidak dengar. Nama hutan, daerah penghasil Kalimantan, pemanfaatan, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah sebagai sarana tempat maupun hidup menjadi sumber keanekaragaman hayati dan mencegah terjadinya bencana alam. Kedua, minyak bumi, daerah penghasil Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Pulau Nusa Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua Barat. Pemanfaatan sebagai bahan kimia atau produk investasi, meningkatkan status sosial. Terima kasih jika Bapak Guru dan teman-teman ada yang bertanya, kami bisa memberikan kesempatan. Untuk 1 ada, untuk 2 silakan. Tidak ada pertanyaan. Guru kasih pertanyaan santai. Tadi kan Bapak Guru jadi persilakan ya. Tadi kalau jadi persilakan Bapak Guru bertanya. 1 pertanyaan. Perusahaan emas terbesar yang ada di Indonesia itu ada di mana? Papua. Berikan apa? Baik, demikian kita untuk 1 silakan. Baik teman-teman, selamat pagi Pak Guru. Kami dari kelompok 2 kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sumber daya alam di Indonesia. Kesempatan saya berikan kepada teman saya Mas Firdaus Dariki untuk membaca hasil diskusi kami. Yang pertama, hutan, daerah penghasil mata, pemanfaatan untuk mencari bahan makanan. Yang kedua, minyak bumi, daerah penghasil Riau, Maluku Utara, sebagai bahan bakar kendaraan, sebagai bahan bakar kendaraan.
batubara. Daerah penghasil Sumatera Selatan. Pemanfaatan bahan bakar pembangkit listrik. Yang keempat, gas alam. Daerah penghasil pemanfaatan bahan bakar rumah tangga. Yang kelima, emas. Daerah penghasil Papua. Pemanfaatan perhiasan peralatan elektronik. Kesempatan kami berikan kepada Bapak Guru dan teman-teman jika ada yang bertanya kesempatan kami berikan. Terima kasih pada Bapak Guru. Pas, silakan kembali sebentar satu kali baru pulang ke sini. Baik, kita berikan aplaus dulu. Satu Busan, daerah penghasil Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah. Pemanfaatan ini akan menghasilkan bahan alam yang dapat dijualbelikan dari suatu daerah ke daerah yang lain. Nomor 2, minyak bumi. Daerah penghasil Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Papua. Pemanfaatan untuk dikonsumsi di berbagai daerah. Nomor 3, batu bara. Daerah penghasil Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Jambi. Pemanfaatan untuk digunakan sebagai bahan bakar kereta api. Nomor 4, gas alam. Daerah penghasil Kalimantan Timur. Pemanfaatan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Nomor 5, emas. Daerah penghasil Aceh, Riau, dan Lampung. Pemanfaatan untuk diperjualbelikan di berbagai daerah. Silakan kelompok 1, kelompok 2 ada yang mau bertanya? Ini mau bertanya? Itu sudah tidak ada. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Perhatian di depan sini. Yang pertama, guru ucapkan terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Walaupun ada catatan-catatan perbaikan-perbaikan yang harus kalian perhatikan, tetapi secara umum kalian sudah menampilkan dengan baik. Kami berharap untuk materi-materi lanjutan yang ada diskusi kelompok, kalian bisa ada perbaikan dan bisa menampilkan yang lebih baik lagi. Itu terkait itu. Yang berikut kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa negara Indonesia ini negara yang terluas, yang terdiri dari berbagai macam kepulauan, terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan tidak ketinggalan dengan sumber daya alam, kekayaan alam yang sangat luar biasa. Seperti yang di buku itu, banyak sekali kekayaan alam kita yang ada di provinsi yang tempat kita tinggal di atas. Selain di provinsi-provinsi yang tadi kalian sudah sebutkan dalam diskusi kalian tadi, di provinsi NTT misalnya, atau di sekitaran kita di Kabupaten Alam ini juga ada emas. Ada emas, banyak sekali tempat-tempat itu, banyak sekali sumber-sumber alam, kekayaan alam kita yang ada. Tetapi kembali lagi bahwa bagaimanakah upaya yang harus kita lakukan agar Indonesia ini mampu mengelola sumber daya secara mandiri. Ini menjadi tanggung jawab. Contoh misalkan Freeport ini salah satu kekayaan emas yang dimiliki Indonesia sejak mulai zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga pada zaman Jokowi itu. Waktu reformasi Orde Baru itu kita hanya diberikan 1%, diberikan 50% sebelumnya.
Kalau kalian bayangkan saja emas beban itu oleh investor asing. Emas itu kalau kita kaitkan misalkan 1 gram saja itu sudah. Biasanya emas 1 gram 500.000 toh. Paling rendah ya tergantung karatnya, karat emas. 500.000 itu gram. Apalagi ini per ton. Tanpa kerja negara kasih uang. Nah ini menjadi beban kita kembali. Ini menjadi beban buat tanggung jawab dari pemerintah. Apa yang buruh sekarang ini menyalurkan apa yang kami miliki dengan kemampuan keterbatasan kita yang tanggung jawab besar itu ada. Baik, itu karena demikian untuk pemilihan ini kita bisa lanjut pada materi yang depan, tentunya dengan tema yang berbeda terkait dengan peran pelaku ekonomi. Itu pada materi yang depan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri mungkin ada tambahan yang depan. Saya ini hari saya mengobservasi Joni untuk kegiatan presiden lapor mereka mengajar di Kursus Merdeka yang nanti akan di 2024 tahun ajaran baru ini seluruh sekolah yang ada di Indonesia harus sudah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dalam kurikulum Merdeka. Ada informasi bahwa kurikulum Merdeka ini nanti akan diganti lagi dari kurikulum nasional. Tapi hanya ganti kulit, isinya tetap. Lalu yang kedua, Bapak mau sampaikan kepada anak-anak semua bahwa hari ini Bapak terima kasih ya ketiga kalinya untuk menyampaikan itu kepada semua peserta didik. Karena hari ini tenang teduh dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Biasanya kalau Bapak Joni atau Bapak Ibu yang lain, kalau mereka sendiri berarti guru, ya toh? Ya sudah. Itu berarti ada keluar masuk, ada lari di belakang. Tapi yang hari ini Bapak Kepala Observasi Bapak Joni itu yang berkaitan dengan disiplin positif. Yang mana kita harus membangun kesepakatan kelas seperti yang tadi Bapak Joni sudah lakukan. Ada kesepakatan kelas satu, misalnya dalam proses belajar mengajar tidak ada yang keluar masuk, kesepakatan yang pertama. Lalu yang kedua, dalam proses belajar mengajar tidak ada yang ribut. Lalu yang ketiga, dalam proses belajar mengajar ada yang tidak mengerti dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, dalam hal ini Bapak Joni, maka siswa diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan itu tidak boleh di-cut atau dimarahi oleh Bapak Joni apabila pertanyaan keluar dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Joni. Itu dilarang. Lalu yang keempat, ada satu hal yang harus diingat oleh Bapak Guru dalam menerapkan disiplin positif di kelas, yaitu tidak boleh memarahi peserta didik. Apabila ada pikiran, ada pendapat yang diajukan oleh peserta didik kepada Bapak Ibu guru, itu harus diterima, harus dipuji, dan memberikan penguatan kepada peserta didik untuk bisa berpendapat. Jadi ini yang saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan persiapan dan terima kasih untuk semua peserta didik yang hari ini tenang teduh dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar kelas ini. Kira-kira ini tetap dipertahankan. Yang ribut itu dalam diskusi kita ribut jarum itu bukan alasan. Biasanya diskusi tetap ribut, diskusi tetap gaduh. Itu proses dalam pembelajaran kita diskusi di kelas itu harus ada. Tapi kalau ribut yang lain, gaduh yang lain itu tidak diperkenankan untuk dilakukan di kelas. Bisa toh? Bisa tidak? Bisa. Oke, terima kasih. So,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tetap semangat untuk belajar. Baik, terima kasih. Waktu kita berdoa. Semua sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, terima kasih Tuhanmu kau telah kami dari awal perjalanan ini. Tidak saatnya kami akan melanjutkan dengan pelajaran yang lain. Kau menunjukkan apabila yang bersama dengan kami, kau menunjukkan hanya ini dari Baik, terima kasih. Bapak-bapak, mohon izin kita foto bersama.